Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini semua murid Yundian tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada yang lemah. Dengan kekuatan elit Yundian, salah satu dari mereka akan mampu bersaing untuk 3 besar di antara sekte peringkat kedua. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Loseng, mereka merasa satu di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Tapi secara alami, Loseng tidak peduli dengan mata murid-murid Istana Awan di bawah dan meletakkan hantu iblis surgawi di depannya. Dan Loseng dengan cepat mendekati kota harta karun merah. Saat Loseng menyentuh kotak harta karun merah, mekanisme di dalam gua berhenti bekerja dan angin kencang menghilang tanpa jejak. Saya mengerti. Loseng sangat gembira. Loseng tampaknya telah menyentuh mekanisme di peti harta karun di bawah sentuhan, dan peti harta karun itu terbuka secara otomatis. Kemudian Loseng melihat sekelompok materi hitam berbentuk tidak beraturan mengambang di peti harta karun merah. Materi hitam ini tampaknya adalah makhluk hidup, tampak lembut dan terus menggeliat. Segera Loseng ingin menjangkau dan meraihnya. Tepat jari-jarinya melewati substansi hitam, Loseng sempat terkejut karena substansi hitam itu langsung keluar dari alis Loseng. Kemudian dia merasakan perasaan yang sangat sejuk, segera merasuki otaknya. Seolah-olah Loseng bermandikan es dan salju, dingin tetapi tidak menusuk tulang, tetapi kesejukan yang menyegarkan dan menghangatkan hati. Dia merasa bahwa jiwanya disublimasikan pada saat ini. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, Loseng sudah menyerapnya. Kecepatan Loseng menyerap zat hitam ini 2 kali lebih cepat dari Bailey Hongfeng. Sebagian besar alasannya adalah jiwa Loseng telah dikalsinasi dan sudah lebih kuat dari orang biasa. Bagi banyak prajurit, zat hitam ini dapat sangat meningkatkan jiwa. Tentu saja peningkatan zat hitam ini ke Loseng tidak kecil, tetapi secara relatif tidak begitu jelas. Dia seperti seorang petani yang mendapatkan 1 hektar tanah, yang merupakan perubahan besar bagi petani itu sendiri, dan seorang tuan tanah yang memiliki 20 hektar tanah tidak akan banyak berubah. Meskipun dia memiliki tanah ekstra, itu hanya bisa dikatakan sebagai lapisan gula pada kue. Dan identitas Loseng saat ini seperti tuan tanah, dan zat hitam ini adalah lapisan gula pada kue. Setelah menyerapnya, Loseng tidak berhenti dan terus memanjat. Target selanjutnya peti harta karun biru. Bailey Hongfeng berada di platform batu dari kota harta karun biru. Melihat Loseng memilih untuk terus mendaki, bibirnya yang tipis sedikit terangkat. Menarik. Saya tidak puas dengan mendapatkan kota harta karun merah. Anda juga harus menontonnya sekarang. Bahkan meskipun kesulitan peti harta karun biru sudah tinggi, Anda masih memiliki kepercayaan diri untuk naik. Mungkin Anda sudah mendapatkan solusinya. Selamat, si tua. Murid Anda mendapatkan peti harta karun merah. Pria tua berbaju putih dari sekte Xiang Yun tersenyum. Mendengar itu, Xin Jingtian juga berkata dengan riang. Bukankah Bailey Hongfeng dari sekte Xiang Yun dan dia juga mendapatkannya? Mendengar 2 penguasa membual tentang satu sama lain tentang murid di sini, 3 penguasa Caiyun, Lan Yun, dan Lao Yun tidak bisa menahannya. Tapi mereka memutar mata karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Meskipun mereka juga bisa mendapatkan kotak harta karun, itu hanya kotak harta karun merah. Kesempatan ini melampaui sebagian besar murid yang telah berpartisipasi dalam ujian selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Fei Han berkata, "Lihat, Loseng telah memanjat platform batu kedua." Gerakan pendakian Loseng tidak seanggun Bailey Hongfeng, jadi kecepatan pendakiannya relatif lambat. Tetapi
panjat tebing ini tidak sulit untuk prajurit. Bagaimana dia akan melawan api itu? Jangan turun. Jika bagian depan terbakar oleh api, tidak ada yang tahan. Beberapa penguasa awalnya berpikir bahwa Lo Sheng akan mempelajari metode Bai Li Hongfeng. Berbaring di tanah, menghindari dampak frontal lidah api, dan merangkak perlahan. Tapi Lo Sheng tidak turun. Dia benar-benar berdiri di atas platform batu, siap menghadapi hantaman api. Apa yang ingin dilakukan bocah ini? Dia berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan api. Apakah dia tidak takut dibakar sampai mati? Beberapa penguasa juga menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka melihat pemandangan Xingui. Belum lagi alam rahasia bawaan, bahkan jika mereka orang tua di alam alkimia ilahi ingin melakukan ini, mereka harus menggunakan energi sejati mereka untuk melindungi tubuh mereka, dan hanya mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melawan dengan keras, yang mungkin tidak cukup. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang dari sistem esensi sejati, dan mereka tidak mengambil jalur pelatihan tubuh. Xin Jingtian, Lo Sheng tidak akan mengambil jalan kultivasi ganda hukum dan tubuh. Fei Han melihat ekspresi tenang di wajah Xin Jingtian, dan ekspresinya bisa ditebak. Jika Lo Sheng tidak hanya mengolah esensi sejati, tetapi juga memurnikan tubuh, ditambah dengan kesempatan untuk menelan beberapa buah roh langit dan bumi, sangat mungkin untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk memaksa api yang mengamuk. Siapa yang tahu bahwa Xin Jingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya saya tidak tahu apakah Lo Sheng memiliki pelatihan tubuh. Jika itu adalah pelatihan tubuh, saya tidak menemukan jejak Gang Yuan padanya, yang berarti yang tidak dipraktekkan Lo Sheng. Teknik pemurnian tubuh, tetapi tubuh fisiknya sangat tirani, bahkan lebih tirani daripada pemurni tubuh itu. Dan saya tidak dapat mengetahuinya sampai sekarang." Xin Jingtian tersenyum kecut, karena tubuh fisik Lo Sheng sangat tirani. Bahkan Pe Tianyu tidak takut pada Qiang Lian Yehuo, dan menggunakan kekuatan Raja Fundoming dilemparkan oleh Lo Sheng. Tetapi saat itu, kekuatan Lo Sheng tidak mengandung Gang Yuan sama sekali. Gang Yuan sendiri adalah sejenis energi yang hanya dimiliki oleh penghalus tubuh, seperti Yuan sejati dari sistem Yuan sejati. Para pejuang yang sedang menjalani latihan tubuh perlu menggunakan Gang Yuan untuk merangsang tubuh tirani mereka. Ini sangat aneh. Fei Han terkejut. Ketika mendengar kata-kata Xin Jingtian mengangguk. Saya tidak punya setengah kalimat. Secara alami, Xin Jingtian tidak dapat melihat bahwa tubuh Lo Sheng sudah berbeda dari orang biasa. Tubuh fisiknya kuat, bukan karena latihan tubuh, tetapi karena penempaan menjadi senjata. Itu sebabnya tubuhnya sangat tirani. Karena itu adalah senjata, tidak bisa dikatakan sebagai pelatihan tubuh, dan tidak mungkin menghasilkan Gang Yuan. Di tengah percakapan, kobaran api sudah melesat menuju Lo Sheng. Boom! Api bergolak menghantam tubuh Lo Sheng, langsung mengubah Lo Sheng menjadi pria yang terbakar. Karena Lo Sheng memblokir lidah api tidak keluar dari platform batu, tetapi diblokir oleh Lo Sheng secara tiba-tiba. Di bawah nyala api yang ganas, pakaian Lo Sheng langsung terbakar bersih, yang membuat Lo Sheng masih sedikit tertekan di hatinya. Menjadi seorang seniman bela diri adalah hal yang merepotkan. Pakaiannya terbakar di setiap kesempatan, yang sangat tidak senonoh. Namun dia masih memiliki beberapa set pakaian cadangan di cincin penyimpanan, dan dia bisa mengubahnya dalam beberapa saat. Di bawah lidah api yang terbakar, rune emas mulai muncul di tubuh Lo Sheng. Ketika Lo Sheng pertama kali melihat lidah api, dia memiliki rencana ini di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan lidah api ini untuk membakar tubuhnya, dan bahkan menembus tubuh senjata roh dalam satu gerakan,
dan menjadi tubuh dari senjata peri. Tapi sekarang Lo Sheng menemukan bahwa perhitungannya salah atau penampilannya agak naif. Meskipun lidah api di depannya sangat kuat, tampaknya nilainya tidak tinggi, atau nyala api semacam ini dihasilkan oleh mekanisme khusus, sehingga tubuh senjata rohnya tidak menyukainya. Jadi meskipun lidah api mengilhami rune emas di tubuhnya, rune emas tidak berputar dan hanya melap api. Ini sedikit berbeda dari yang saya harapkan, pikir Lo Sheng cemberut, lalu bergegas maju melawan lidah api. Tapi dia tidak tahu karena perbuatannya telah membuat hati banyak orang meledak. Bai Li Hongfeng awalnya duduk di pohon besar menonton pertunjukan bagus dengan sedotan di mulutnya. Dia juga menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan auranya. Tidak hanya murid Yundian tidak dapat menemukannya, bahkan wajah hantu yang tersembunyi di hutan laba-laba tidak dapat menemukannya. Melihat pemandangan di tebing lembah, puting beliung rumput di mulutnya jatuh dari mulutnya dan dengan lembut melayang ke tanah tanpa menyadarinya. Sial, cabul. Bai Li Hongfeng benar-benar yakin. Sebagai seorang jenius yang langka di sekte Xianyun, Bai Li Hongfeng jauh lebih baik daripada murid sekte Xianyun mereka. Selama persaingan besar sekte Xianyun, dia memenangkan tempat pertama dengan terlalu mudah. Dan tempat kedua bukanlah ancaman bagi Bai Li Hongfeng. Bahkan tidak ada tantangan sama sekali. Jadi kali ini, Bai Li Hongfeng datang ke jalan percobaan, hanya fokus pada dua orang, yaitu dua teratas Yundian, Zhou Xiuhua dan Zhuo Bufan. Karena kepala sekte Xianyun juga berulang kali menyuruhnya untuk tidak main-main dengan kedua orang ini. Dia harus menerobos ujian tersembunyi ini, jadi Bai Li Hongfeng menggunakan jubah untuk menutupi wajahnya, menyelamatkan Zhou Xiuhua dari membenci dirinya sendiri dan menyebabkan masalah. Tapi Bai Li Hongfeng tidak menyangka ada cukup banyak orang yang mampu di jalan percobaan selain murid Yundian. Juga tidak ada eksistensi lemah di sekte lain. Tidak lemah bukan berarti kuat, dan Bai Li Hongfeng tidak menganggapnya terlalu serius, dan tidak buruk untuk mendapatkan penilaiannya tentang tidak lemah. Akibatnya, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki dengan 3 bakat bawaan. Orang ini bahkan lebih jahat dari dirinya sendiri, jadi dia terkejut. Di bawah tebing, sekelompok murid Yundian tercengang. Mereka telah membayangkan banyak cara yang mungkin untuk melawan lidah api. Tetapi tidak ada yang berani. Atau dengan kata lain, siapapun dapat menyerbu ke depan melawan lidah api seperti ini. Orang ini tampaknya kebal terhadap api. Bagaimana mungkin ada tubuh yang begitu istimewa di dunia ini? Murid istana Yoyun hanya bisa menghela nafas, tapi Zhou Xiuhua menemukan sebuah batu dan berdiri di atasnya, menatap Lo Sheng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tidak memiliki ekspresi, seolah-olah dia telah mati rasa. Karena sebagai murid Yundian, dia tahu apa arti setiap peti harta karun. Di Yundian, di antara mereka, dia memiliki mendengar banyak legenda. Master Yundian saat ini hanya mendapatkan kotak harta karun perak. Bagaimana Lo Sheng bisa mendapatkan kotak harta karun biru dengan mudah? Jika ini terus berlanjut, Lo Sheng tidak hanya bisa mendapatkan peti harta karun biru, tetapi juga peti harta karun perak di lantai 3. Dan orang ini hanya berada di alam bawaan, yang menunjukkan potensinya lebih kuat dari dirinya sendiri. Sebelumnya Zhou Xiuhua berpikir bahwa dia tidak sebaik Zhou Bufan, tetapi sekarang dia harus mengakui bahwa dia tampaknya tidak sebaik orang dari sekte peringkat 2 ini. Tidak mau, tidak yakin, dan tidak mau menghadapi fakta ini. Sekarang semua jenis emosi membanjiri hati Zhou Xiuhua untuk sementara waktu. Pada saat ini, lidah api ini dimuntahkan dengan keras melalui mekanisme tersebut.
Tetapi api yang mengamuk juga dilawan oleh rune emas di tubuh Loseng. Namun yang perlu diwaspadai Loseng sekarang adalah serangan lapisan kedua di gua ini, yaitu bola api besar. Karena meskipun bocah jubah barusan juga berhasil selamat dari serangan lidah api di lantai pertama, tetapi didorong dari batu oleh bola api besar. Jadi Loseng secara alami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Saat Loseng bergerak maju, lidah api akhirnya padam perlahan, dan kemudian Loseng akan menghadapi serangan lapis kedua. Tapi Loseng tidak mempelajari perilaku bocah jubah itu. Mencoba dengan cepat mendekati dan membuka peti harta karun biru, menghentikan mekanisme di dalam gua. Dalam banyak kasus, trik hanya berasal dari rasa kurang percaya diri seseorang, dan seringkali kalah lebih banyak karena trik. Jika anak laki-laki berjubah meledak dengan rasa percaya diri yang kuat dalam menghadapi serangan kedua dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan bola api, mungkin tidak mustahil untuk berhasil. Sekarang Loseng berdiri di tempat. Pedang pita keluar dari sarungnya, dan 6 hantu iblis perlahan-lahan melayang di sekitar Loseng. Meskipun hantu iblis surgawi bukanlah metode ofensif terkuat Loseng, ia memiliki berbagai kegunaan dan sangat mudah digunakan. Setelah lidah api benar-benar berhenti, cahaya merah keluar dari gua, dan kemudian Loseng mendengar suara batu bergulir yang datang dari gua. Bum! Bola api besar tiba-tiba muncul di depan Loseng dan menembak ke arah Loseng dengan ganas. Sebenarnya platform batu tidak lebar dan bola api ini setinggi 1 orang. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Menghadapi bola api yang mendekat dengan cepat, pikiran Loseng bergerak. Kemudian hantu dari 6 iblis surgawi berubah menjadi garis lurus dan bertabrakan satu sama lain. Bom! Di bawah tekanan bola api, hantu iblis surgawi pertama langsung hancur. Kemudian yang kedua pecah. Dan hantu yang ketiga hancur. Hantu iblis surgawi yang tak terkalahkan di masa lalu dengan cepat hancur seperti pecahan keramik yang rapuh. Namun tujuan Loseng juga tercapai. Setidaknya 6 hantu iblis surgawi berhasil memblokir kecepatan bola api. Kemudian mata Loseng seperti pisau dan dia minum dengan keras dan menghunus pedangnya. Kemudian menggunakan kekuatan sisik naga mengalir deras, mengisi seluruh tubuh Loseng, membuat sosoknya meroket dalam waktu singkat. Beri saya pedang patah. Segera kilau esensi sejati pada pedang Liu Guang bersinar dan pukulan kuat dari pedang yang roboh menembus dari depan. Bahkan jika itu adalah bukit, pedang Loseng juga dapat dipatahkan. Meskipun batu di tengah bola api sebanding dengan meteorit, itu juga bercampur dengan energi kinetik yang besar dan berguling ke arah Loseng. Tetapi ditangkap oleh Loseng dan sebuah pedang tiba-tiba menghentikan penggelindingan. Namun Loseng sendiri juga didorong mundur oleh bola api sejauh 3 kaki. Setelah 3 kaki, Loseng tidak mundur 1 poin pun. Segera pedang Liu Guang Loseng melambai lagi yang membuat retakan akhirnya muncul di batu di bola api. Dan retakan itu menutupi seluruh bola api dalam sekejap dan hancur dalam sekejap dan tersebar ke segala arah. Puing-puing berbagai bentuk masih memiliki kobaran api, memercik ke bawah tebing, dan murid-murid Yundian di bawah berteriak dan menghindarinya selesai. Jantung Loseng sedikit melonjak dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, termasuk pedang pita di tangannya. Kemudian memasukkan pedang cahaya mengalir ke dalam cincin penyimpanan. Loseng berjalan perlahan menuju peti harta karun biru, dan dapat Loseng bisa merasakan mata cemburu pada murid Yundian di bawah, dan juga merasakan keengganan yang dalam dan ekspresi rumit di hati mereka. Karena itu, Loseng juga sengaja melambat, seolah menikmati perasaan gembira sebelum membuka peti harta karun.
seolah-olah dia hanya ingin merangsang kelompok murid undian ini. Namun, platform batu yang menonjol hanya memiliki panjang 7 atau 8 meter, dan Loseng dapat melewatinya dalam beberapa langkah. Pada akhirnya, Loseng meletakkan tangannya di atas kotak harta karun biru. Pada saat ini, Loseng merasa sedikit gugup. Di peti harta karun merah tingkat terendah, ada obat rahasia yang bisa meningkatkan jiwa. Lalu bagaimana dengan peti harta karun biru? Akan ada apa di dalamnya? Kotak harta karun biru itu mengeluarkan suara yang renyah, dan tiba-tiba seluruh kotak itu bergetar. Apa ini? Loseng tercengang, dan pada saat yang sama dia waspada. Sepertinya ada beberapa binatang yang tersembunyi di dalam, dan dia akan menerobos kotak dan menyerang Loseng. Pada saat kotak harta karun biru dibuka, bayangan merah tiba-tiba muncul dari kotak dan bergegas menuju Loseng. Namun refleks yang hampir terkondisi, Loseng melintas pendek dan ingin menghindari bayangan merah. Tetapi kecepatan bayangan merah tampaknya sangat cepat. Meskipun terlempar, ia berputar di udara dan bergegas ke Loseng lagi. Dan pada saat yang sama, mekar kekuatan darah yang kuat. Sepertinya ada semacam vitalitas yang ulet di dalamnya. Kali ini Loseng tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa membiarkan bayangan merah bergegas ke dadanya dan tenggelam ke dalam hatinya dalam sekejap. Pada saat bayangan merah bergegas ke arahnya, Loseng dapat melihat dengan jelas bahwa dia telah melihat bayangan merah ini sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia memasuki rumah abadi, dia bertemu dengan Hydra. Selama pengalamannya, Hydra di depannya sepertinya adalah Hydra yang digumpakan dengan darah segar. Tepat setelah Hydra berdarah itu tenggelam ke dalam hati Loseng, jantung Loseng hampir berhenti berdetak. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Waktu yang mendebarkan ini berlangsung sekitar 30 nafas. Jika itu adalah orang biasa, jantungnya berhenti berdetak. Dan saya khawatir dia hampir mati. Tetapi tubuh Loseng telah memasuki keadaan yang aneh. Setelah 30 nafas, jantung Loseng berdetak kencang. Suara pemukulan itu sangat keras, sehingga tidak hanya Loseng yang bisa mendengarnya, tetapi bahkan murid undian di bawah pun bisa mendengarnya. Segera semua murid undian membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap kosong ke arah Loseng di tebing. Bahkan Bailey Hongfeng menjilat bibirnya, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengutuk. Xiao, jika saya tahu barang-barang di kotak harta karun biru itu sangat bagus, saya seharusnya melakukan yang terbaik sekarang. Dengan kekuatanku sendiri, sebaiknya saya mencoba yang terbaik. Bailey Hongfeng sangat menyesalinya. Ada lebih banyak cobaan di jalan penguji daripada yang ini. Jadi Bailey Hongfeng hanya memegang tangannya, dan dia masih sedikit berhati-hati. Lagi pula tujuan terbesarnya adalah untuk lulus penguji. Tapi dia tidak berharap hal-hal di kotak harta karun biru ini dapat sangat memperkuat kekuatan ki dan darah prajurit. Dia bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa setelah naga berkepala 9 berdarah masuk hati Loseng, sepertinya memberi Loseng hati yang kuat. Di bawah lekungan, Fei Han menggelengkan kepalanya. Darah naga berkepala 9. Ini adalah darah naga berkepala 9 dewasa. Semuanya, apakah kalian ingat sesuatu? Jatuh ke dalam krisis, tangannya dipotong, dan dia berlari ribuan mil dengan kakinya. Setelah 3 hari 3 malam, tangannya tumbuh kembali utuh. Itu sebabnya dia tiba-tiba berbalik dan membunuh musuhnya. Xin Jingtian hampir tidak berpikir tentang hal itu dan menceritakan kisah ini. Saat itu, Xin Jingtian memiliki hubungan terbaik dengan tetua Jiuji. Jadi dia juga mengingatnya dengan sangat jelas. Kita semua tahu bahwa energi dan darah penatua Jiuji sangat kuat, tetapi kita tidak tahu bahwa sumber asli dari energi dan darahnya haruslah peti harta karun biru ini.
Setelah darah naga berkepala 9 memasuki tubuh, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan ki dan darah prajurit. Loseng, ini benar-benar keberuntungan. Penguasa dari sekte Xianyun menghela nafas. Dia hanya merasa sangat disayangkan. Jika Bailey Hongfeng mendapatkan darah ini, itu akan sangat bagus. Fei Han terkekeh dan berkata, "Mari kita lihat lagi. Saya kira anak ini tidak akan puas dengan barang-barang di peti harta karun biru. Tujuan selanjutnya adalah peti harta karun perak. Peti harta karun perak hanya diambil oleh Tuan Istana Awan saat itu. Loseng, saya tidak tahu apakah Anda bisa mengambilnya." Mimpi. Nenek Long mencibir. Jika dia bisa membuka peti harta karun biru, Loseng sudah punya keberuntungan dan ingin membuka peti harta karun perak. Di kehidupan selanjutnya, Anda wanita pencuri. Loseng dari sekte Qingyun saya tidak memprovokasi Anda. Dan Loseng tidak menargetkan tunangan magang Anda, Zhou Bufan, kan? Mengapa Anda selalu berbicara omong kosong di sini? Apakah menurut Anda, saya, Xin Jingtian, berdiri di sini seorang dekorasi? Sudah lama menahan ibu mertua naga ini. Xin Jingtian awalnya pemarah. Dia akhirnya tidak bisa terus membantunya. Di luar lekungan hanya ada satu Xingui, tetapi setiap kali ada gambar Zhou Bufan dan muridnya Jin Qianning di Xingui, wajah ibu mertua naga akan tersenyum seperti bunga, dan mulutnya tidak akan berhenti membual. Seolah-olah Zhou Bufan adalah putranya sendiri, dan semua murid yang berpartisipasi dalam perjalanan penguji adalah sampah. Dan hanya Jin Qianning dari keluarganya yang memenuhi syarat untuk berdiri di samping Zhou Bufan. Sebagai sesepuh Yundian, Fei Han secara alami mengenal murid-murid Yundian lebih baik pada hari kerja. Pengalaman hidup Zhou Bufan dan Zhou Xiuhua kekuatan Fei Han sangat jelas. Jadi fokus Fei Han secara alami adalah pada murid lain seperti Loseng, Bailey Hongfeng, Hua Tianming, Petianyo, dan beberapa murid luar biasa dari sekte lain. Tetapi setiap kali Loseng muncul di layar Xingui, ibu mertua Long tidak bisa menahan diri untuk tidak meremehkan Loseng. Tidak apa-apa sekali atau dua kali. Lagi pula, Nenek Long adalah generasi tetua. Tidak hanya memiliki temperamen yang sangat sulit, tetapi juga kekuatannya tidak boleh diremehkan. Akibatnya, lelaki tua ini sepertinya kecanduan. Bagaimana bisa si Jingtuan menanggungnya? Tapi melihat letusan Xin Jingtian, para penguasa lainnya diam-diam merasa segera kembali. Karena mulut ibu mertua ini murah, tapi itu bukan hanya untuk Loseng. Meskipun upaya orang lain untuk menargetkan relatif kecil, Nenek Long tidak bisa tidak mengatakan beberapa kata buruk yang membuat penguasa lain telah lama melihatnya tidak bahagia. Tetapi dengan Xin Jingtian tercekik. Apa? Pria yang melompat keluar dari sudut kecil di timur itu, seberapa besar dia? Wilayah timur, Anda benar-benar berani menyegel diri Anda sebagai domain. Itu lelucon besar di dunia. Apa yang saya akan katakan? Loseng ini memprovokasi Zhou Xiuhua, yaitu dia memprovokasi keluarga Nan Wangzhou. Berapa banyak masa depan yang bisa dia miliki di masa depan? Saya tidak tahu urusan saat ini. Saya pikir Bailey Hongfeng lebih pintar dari Loseng. Setidaknya dia menutupi wajahnya saat dia merebut peti harta karun itu. Nenek Long menginjak keruk di tangannya dan mencibir. Xin Jingtian juga berusaha sekuat tenaga. Dia memiliki semangat yang sembrono. Dia menghargai keberadaan Loseng untuk menghadapi Zhou Xiuhua. Pada saat ini, dia tertawa keras dengan berkata dengan berani, "Bagaimana dengan keluarga Zhou dari Raja Selatan? Jika Anda menyinggung perasaannya, bukankah Anda menggunakannya? Setelah berkultivasi, bagaimana kalau mencari tempat untuk bunuh diri?
Keluarga Nan Wanzhou benar-benar baik sebagai keluarga peringkat ketiga. Tetapi jangan lupakan ibu mertua naga Anda. Yundian kami adalah kekuatan peringkat keempat. Hanya karena anggota keluarga dari keluarga Nan Wanzhou dapat menekan saya, elit Istana Awan tidak dapat menyerahkannya. Anda terlalu memikirkan keluarga Nan Wanzhou. Bahkan orang lain menghancurkan prestasimu sendiri. Nenek Long, apakah Anda masih dari Istana Awan kita? Anda, kapan saya akan memanjakan diri saya dengan ambisi orang lain? Prestise. Nenek Long berkata dengan marah. Kata-kata Xin Jingtian adalah menggunakan kekuatan Yundian untuk menekan Nenek Long. Jika Lo Sheng dapat melewati jalur penguji, dia akan menjadi murid elit Yundian di masa depan. Dan secara alami menjadi milik Yundian karena sekte peringkat keempat tidak akan pernah takut dengan keluarga Raja Zhou Selatan dari keluarga peringkat ketiga. Anda baru saja dengan santai mengatakan bahwa Lo Sheng memprovokasi Zhou Xiuhua. Apakah Anda tidak mengenali apa yang baru saja Anda katakan? Xin Jingtian mencibir. Saya? Nenek Long juga terdiam. Pada saat ini, Fei Han tiba-tiba berkata, "Cukup, jangan terus berdebat tentang masalah sepele ini. Lo Sheng akan mendapatkan peti harta karun ketiga." Begitu suara Fei Han jatuh, mata Xin Jingtian dan Nenek Long saling bersentuhan. Dia menatap Xing Wei dengan seksama. Meskipun itu menunjukkan bahwa dia tahu Lo Sheng ingin mengambil kota harta karun perak. Kesulitannya sebanding dengan mendaki ke langit. Tetapi Xin Jingtian memiliki firasat samar di hatinya. Dan Lo Sheng kemungkinan besar akan membuka kota harta karun perak. Di antara pena besar semua puncak, Lo Sheng berjalan selangkah demi selangkah dengan cara ini. Dan setiap langkah melebihi harapan semua orang. Jadi kali ini, Xin Jingtian juga memiliki firasat ini. Tapi saat ini, Lo Sheng merasa dadanya sakit. Setelah naga berkepala 9 berwarna merah darah mengebor ke dalam hati Lo Sheng, setiap kali jantung berdetak, seolah-olah palu goda memukulnya. Jadi ketika dia memukulnya, dia merasa jantungnya dipalu lagi, yang membuat dia sangat tidak nyaman. Dan saat jantung berdetak kencang, darah naga berkepala 9 ditubuh menjadi tekanan jantung dan terus mengalir ke tubuh Lo Sheng, yang menunjukkan darah naga ini sangat bermanfaat. Namun kekuatan darah yang terkandung dalam 3 wanita cantik dari klan Yuan ini mungkin tidak sekuat dari naga berkepala 9 tadi. Tapi 3 wanita cantik dari klan Yuan mempesona dan mereka berada di alam penerangan. Dan harga darah naga berkepala 9 juga memiliki nilai yang sangat bagus. Ketika hatinya kembali tenang, Lo Sheng tidak memilih untuk beristirahat, tetapi ingin terus naik. Barang-barang di peti harta karun biru sangat berharga. Jadi bagaimana dengan peti harga karun perak? Lo Sheng perlahan memanjat tebing. Tebing ini terjal dan dapat digunakan di mana-mana. Tidak sulit untuk didaki. Setelah memilih peti harta karun perak, Lo Sheng dengan mudah memanjat platform batu. Kota harta karun perak, saya juga harus mengambilnya. Setelah memanjat platform batu, mata Lo Sheng menunjukkan tekad. Meskipun dia tahu bahwa bahaya dan kesulitan mengambil kota harta karun perak jauh lebih kuat daripada kota harta karun biru. Jadi dalam menghadapi tantangan yang tidak diketahui, Lo Sheng waspada melihat ke gua yang gelap. Segera terdengar semburan suara benturan ritmis dari dalam gua. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar. Mendengar itu, tidak hanya Lo Sheng satu-satunya yang gugup. Semua orang ingin melihat cobaan seperti apa yang harus dilalui oleh peti harta karun perak di lantai ketiga. Zhou Xiuhua membuka matanya berlebar-lebar.
dan tetap tidak bergerak. Menatap platform tinggi tempat Loseng berada dengan kekuatan Joseon Hua, tujuannya adalah peti harta karun perak di lantai 3. Tuan Yundian, pernahkah mendapatkan peti harta karun perak tingkat tinggi? Meskipun Tuan Yundian bisa begitu kuat dan mampu mengambil posisi Tuan, tentu tidak mungkin mengandalkan peluang peti harta karun perak ini. Tetapi jika dia bisa mendapatkan peti harta karun perak, ini menakjubkan bahwa bakatnya bisa setara dengan Master Yundian. Dengan cara ini, itu akan menjadi kehormatan dan sumber dayanya yang besar untuk menjadi murid elit di masa depan. Karena jika memiliki bakat yang mirip dengan Master Yundian, siapa yang berani mengabaikannya? Jadi Joseon Hua harus berkonsentrasi untuk mengamati, tidak melepaskan setiap detail, dan setelah memahami detail ini, untuk mengetahui bagaimana menghadapinya, peluangnya untuk memenangkan peti harta karun perak meningkat setidaknya 30%. Dari sudut pandang ini, masuknya Loseng ke tebing sebenarnya bagus untuk Joseon Hua. Setidaknya eksplorasi Loseng tentang bahaya setiap lapisan memiliki efek demonstrasi yang kuat. Jadi itu baik untuk Joseon Hua, tapi bukan berarti Joseon Hua memaafkan Loseng. Sebaliknya, Joseon Hua telah membenci Loseng saat ini. Jadi Joseon Hua berharap Loseng dapat memberikan permainan penuh untuk kekuatannya. Jadi bahwa dia dapat melihat dengan jelas lapisan bahaya ketiga, tetapi dia juga tidak ingin Loseng dapat menembus dan mendapatkan kotak perak. Karena ini adalah psikologi yang sangat rumit. Setelah beberapa saat, suara itu menjadi semakin keras. Kemudian sesuatu yang aneh muncul di pintu masuk gua. Boneka! Melihat pemandangan itu, sulit bagi Loseng untuk menggambarkan apa itu. Karena itu terlihat seperti boneka yang terbuat dari pilar. Sulit untuk menemukan perbandingan dalam pikiran Loseng. Itu pasti akan bergerak secara otomatis. Tapi karena Loseng tidak dapat merasakan nafas kehidupan apapun dari benda ini, jadi Loseng hanya dapat menyebutnya sebagai boneka. Tapi tangan dan kaki boneka ini semuanya adalah pilar logam yang mengkilap. Tidak ada tangan dan kaki di ujung pilar, melainkan bilah tajam. Setelah bilah tajam memancarkan cahaya dingin, jelas tingkat bilah tajam ini tidak rendah. Tidak hanya tangan dan kaki yang ditutupi bilah, tetapi ada banyak bilah yang di kepala, bau, dan banyak tempat lainnya. Boneka jenis ini jelas terlahir untuk membunuh. Ketika boneka itu keluar dari gua, dia bergegas menuju Loseng dengan cepat. Kakinya juga merupakan 2 bilah tajam. Setiap kali melangkah, dia dipaku dalam-dalam ke platform batu. Dalam proses pendakian ke Loseng dengan cepat, tubuhnya yang kurus dengan hanya 1 pilar logam tiba-tiba berputar. Dan segera setelah tubuhnya berputar, lengannya mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seolah-olah itu seperti kincir angin besar menuju ke arah Loseng untuk mencekik. Bagaimana menangani hal ini? Boneka bukanlah manusia, mereka tidak memiliki kelemahan mutlak. Menurut spekulasi Loseng, boneka ini harus memiliki inti untuk memberikan energi. Jadi hanya perlu mematahkan inti itu. Masalahnya adalah Loseng tidak punya banyak waktu untuk mengamati. Loseng berdiri di tepi platform bantu. Jika dia tidak bisa menghentikan gelombang serangan pertama dari boneka ini, dia akan keluar dari permainan. Mata Loseng menyala dan pinggangnya tiba-tiba menyerang seperti harimau yang merangkak di tanah. Tiap menyerang musuh dalam beberapa gerakan postur serangan siap pakai ini disebut gaya fuhu. Ketika boneka itu bergegas, kaki Loseng juga mengayuh dengan keras, dan seluruh orang itu seperti harimau yang menerkam. Dan pada saat yang sama,
Pedang cahaya mengalir itu juga menebas, tapi bagian pinggang boneka ini ditopang oleh tiang besi yang meramping. Jadi dalam hal ini hanya perlu memotong pinggangnya saja. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.